nggak perlu mikir ke Semarang nek dipikir ke Semarang mikirnya dhewe KBRS larang. Di sana itu pang-pang kayak piong-piong. Oh iya. Yes. Selamat datang di 024 Podcast by 024 Project. Akhirnya men, gila ya. Gila ya. Setelah penantian panjang, Perjuangan ya. perjuangan semut. Perjuangan untuk membuat sebuah podcast ya kan. Akhirnya kita bisa take juga ya. Oke. Benar banget. Dan di episode pertama ini Kita belum udah berkenalan men. perkenalan dulu ya. Kenalan dong. Benar. Saya dari Sentot Kopling. Saya Rudi Tempias. Kami dari The Bagindas. beda. Das tuh men. Ganti toh. Ganti apa? ya, Yang ojo ya. apa? Iskuilah lah bulan. Enggak apa-apa. Di episode pertama ini kita akan kedatangan tamu. Apa? Seorang influencer, Seorang bapak bapak juga, and as a content creator juga, tukang sambat, rasan-rasan, Apapun komplit jerit kabeh paket hemat. Joki balap. Joki balap. Joki Drak. Joki Dra. Oke, ini dia Mas Cino Fajri. Seribu orang loh di sini. 1000 orang ya. Selamat datang konsep. ya buat Mas Terima Ina. kasih Mas undangannya. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan ya Mas Cino. Di tengah kesibukannya. Iya, sibuk banget aku, Mas. Kita lebih enak manggil Mas Cemet aja ya. Cemet aja. Selain Cino Fajri kepanjangan nggak sih? Panjangan ya. Tadi Mas Cemet ya. Mas Cemet. Dia lebih terkenal dengan Cemet. Bener di Biasanya Rio konten-konten. Dewanto biasanya. Oh, Rio Dewanto versi ngantuk. Aduh, bela. Versi slow. Versi solo. Untuk ngomong Sarura. Ento ya. Oh, deh. Kan kok disensor dhewe. Oh iya. Suas. Editornya ngeluh. Ternyata gede ngono. Bahaya. Iya. Jadi Mas Cino, Iya, sekarang Mas. lagi sibuk apa nih? Saya itu Di masa sekarang pandemi ya. Pandemi juga. Mungkin saya kan lebih dikenal sebagai konten kreator atau apapun itu ya. Cuman sebenarnya saya tuh ini salah satu karyawan swasta di perusahaan startup lah. Oh, oke. Inisialnya Oh iya. nanti ditit gitu kan. Oh iya, pasti. Gotit. Sebetulnya siapa ya biar itu. Jadi ini Mas, kebetulan tuh perusahaan saya itu tidak terlalu rapat berdampak dengan pandemi. Maksudnya alhamdulillah ya Tetap kebetulan jalan ya tetap berarti. jalan. Jadi ya itu paling sibuk kerja aja sama tipis-tipis lah konten-konten apa gitu. Oh iya. Ngedubbing masih jalan juga berarti ya. Agak seret Mas. Agak seret ya. Angel kali. Ralan duitnya. Emang dulu ada duitnya, Mas? Enggak ada juga. Terus kenapa masih pengen gitu, atau karena emang udah terkenal? Dulu sempat terkenal atau sempat viral ya kan, Ya, gara-gara betul, konten betul, dubbingnya betul, Mas betul. Cino sendiri. Ya, karena dulu itu kan saya ini ya Mas, kayak dulu saya tuh sempat ini Mas, sempat kayak ketika Instagram awal-awal muncul ya saya bikin akun itu kan. Iya. Sempat sok-sokan yang VSGO apalah itu sok-sokan VSGO Cam. sok-sokan foto-foto menarik lah. Bener. Terus akhirnya ini kayak kadang sering bikin video guyonan tongkrongan lah Mas. Oh, iya. Itu kan mungkin kan dulu kan banyak orang-orang yang jarang mengangkat guyonan tongkrongan ya. Maksudnya lebih ke di setting akhirnya kan Oke. ya hasilnya kayak gitu aja kan. Karena kan mungkin orang lebih suka dengan konten yang jujur gitu kan. Akhirnya sempat sudah saya bikin kayak sketsa kecil-kecilan cuman kayak guyon tongkrongan. Akhirnya kok banyak yang suka. Terus aku sempat ngomong-ngomong sama adik ipar kan. Ini mau aku bikin Instagram gue mau dibikin aku mau fokus di musik, cover drum atau apa gitu, atau memang konten humor ya gitu. Akhirnya temennya adikku tuh ngomong, "Mas bikin konten-konten lucu aja soalnya banyak yang suka gitu." Oh ya wis lah, fokus itu. Nah, di tengah perjalanan bikin konten parodi itu akhirnya saya muncul ide untuk bikin konten dubbing. Karena kan dulu waktu saya SMA tuh pernah tuh ada dubbing Jawa yang Iya. Doraemon, Yang lucu-lucu Pak itu ya. Gimin, itu gitu Mas. Saya sempat bikin Alat pencukur. Iya. Aku. Gimana dong? Gimana? Bener. Gimana ya? Ya gitu. Saya sempat kayak mapping kan di Instagram, ngecek itu nggak ada akun dubbing Jawa nggak ada itu. Masih belum ya, masih belum booming Iya. kayak sekarang. Betul. Yang ada itu cuma Minang Kocak sama Flukcup. Fluxup. Sama beberapa mungkin ada juga akun dubbing yang lain ya. Cuman waktu itu Jawa nggak ada. Kesalahanku adalah aku nggak bikin akun khusus dubbing Jawa. Aku bikin di personal akunku. Oh, oke. Oh, Nah, gitu. itu. Jadi Iya. orang tahu nih yang bikin aku. Jadi aku kurang leluasa untuk
berkreasi dengan omongan apapun itu ya. Karena dekat dengan kehidupan sehari-hari juga, Betul, di-upload juga di situ betul. ya. Jadi tuh impact-nya tuh nggak cuma di aku, bakal impact ke keluargaku, teman-teman dekatku, gitu Pasti, Mas. pasti sih, Akhirnya pasti sih. ya keterbatasan itu sih. Mhm. Gitu sih. Tapi pertanyaannya apa ya? Biasa atau gimmick sih pembukaan. Iya, enggak apa-apa. Itu mulai dari tahun berapa sih Mas kalau boleh Saya tahu? itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017-an kali ya, Mas. 17 ya. Itu mulai ngedubbing gitu Mulai ya. bikin fokus itu. Fokus ke- Kalau nggak salah itu 2017 sampai sekarang. Oh, gitu. Itu dari mulai akun Mas followernya masih berapa tuh Mas? Sekarang kan kalau aku ngeliat kan udah tembus Ratusan, cuy. 100.000 ya guys. Ngalahin 100K, selebgram. 111. 111 kan. Gila. Iya. 12 ya. 112K. Ngacak sidik lah. Ya, 115 Mas. 115. Masih piro lah. Ya, Ya, gitu. kan bayar. 10-nya beli. Selalu ada pembelian Iya. followers di Ada dalam follower- selebgram. Follower pasif atau follower aktif? Bener banget. Boleh dicek loh, ada aplikasinya Oh, buat udah ngecek bekasnya. follower Itu nanti aktif loh. kita rembukan sendiri aja, Mas. Ini nanti banyak yang tahu ya. Ngopi Iya. dulu ya. Teman-teman, Ngopi teman teman. yang mana tuh? Ngopi Ini? dulu ya. Neng-nengan toh. Ngantuk, Opi. Terus gini Mas, selama membuat konten nih, pas pandemik ya khususnya karena kan kita sering dirumahkan juga. Bener. Itu ada hambatan nggak sih selama pandemik atau mungkin selama di rumah tuh inspirasinya kena terus atau mungkin pas setoran sama Mbak Ina atau Mas Toto ya kan di kamar mandi Jadi dia coro. kemeling itu biasanya aku kepikiran opo ki atau Bener mungkin, karena aduh, dari kok situ ini ya? bisa menimbulkan banyak inspirasi, ide-ide gitu. Atau Kalau gimana? selama pandemi atau corona itu emang jujur kalau saya pribadi ya Mas itu pasti ada keterbatasan untuk berkreasi di luar ya. Karena kan waktu awal-awal kan mau keluar juga ragu. Ada social distancing ya, betul, benar, terus jaga jarak gitu-gitulah. Akhirnya kayak pasti ada keterbatasan itu. Kita nggak bisa juga syuting atau bikin konten yang terlalu banyak orang gitu-gitu. Akhirnya mau nggak mau memutar otak untuk bikin konten di rumah aja. Oke. Aku sempat bikin buat YouTube itu Mas. Karena di rumah kan nggak ada studio ya, alat seadanya. Akhirnya saya memutuskan untuk gimana caranya biar suara itu nggak bocor. Iya. Akhirnya aku bikin dalam mobil. Oh, Tak tarik oke. roll, lor Lor gitu. lor, Tipe cakep terus gitu tak tarik roll, masukin ke mobil. Oke. Nah itu akhirnya itu masukin lighting di dalam sama standing kamera udah. Konten pertama apa? Konten pertama siapa itu Cino Fajrin? Oh itu di mobil. Mobil. Enggak, yang itu enggak di toh. ruangan. Enggak lah. Di ruangan. Di ruangan ya. Mobilnya dalam bentuk ruangan tapi. Iya. Saking gedenya itu berarti mobilnya. Setting tetap itu. Bener. Itu maksudnya akhirnya ini mau nggak mau kan sebagai konten kreator juga gimana caranya tetap berkarya di rumah lah gitu. Pasti. Akhirnya muncul tuh Mas banyak teman-teman yang memang sebelumnya itu nggak pernah nge-share keterampilannya atau kemampuannya. Akhirnya aku jujur pribadi tahu akhirnya ternyata anak ini bisa ini ya, anak ini bisa ini. Banyak potensi. Banyak potensi. Oke. Mungkin selama ini kan orang-orang yang sering share kayak aku misalkan nge-share dengan apa gimmick-gimmicknya padahal lo bosok. Maksudnya menurut saya sendiri ternyata banyak yang lebih jago atau banyak yang lebih luar biasa. Berkompeten lah ya. Berkompeten. Mungkin mereka memang kurang pede untuk nge-share itu. Nah, coba kalau misalkan mulai dari sekarang atau ke depan teman-teman yang punya keahlian apapun bakal di-share itu kan yang nilai kan orang lain ya bukan Iya, dari kita iya, ya. iya, Itu kan bakal lebih luas nih Semarang nih gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau aku juga harus mikir otak nih mau bikin apa. Pasti untuk pandemi kendala di situ sih Mas. Cuman gimana caranya? Jadi saya pernah nemu quotes itu Gimana? konten kreator itu nggak pernah idenya nggak bisa dibatasi dengan suatu tempat atau lingkup. Oke. Maksudnya orang kreatif itu Iya. ya, Dimanapun tempatnya, Dimanapun, iya, betul. kamu tetap harus bisa menghasilkan sebuah karya. betul. Itu orang kreatif. Gila Akhirnya mau di rumah, kamu mau di dalam gudang, dalam jok motor, kamu harus berkreatif gitu loh. Bener. Bisa apapun bisa diolah gitu loh kayak gitu. Bukan alasan lah kamu mau di rumah mau ngapain, mau hari apa, mau jam kapan pun harus bisa gitu. Dan ya kita agak flashback dulu sedikit ya Mas ya. Iya. Dari dulu udah pernah punya kepikiran gak sih Mas kalau sekarang ini kamu tuh udah bisa berada di titik kayak gini, maksudnya kayak bisa dikenal orang gitu kan, bisa ketemu artis-artis atau orang-orang terkenal yang mungkin dulu waktu kamu masih SMA mungkin ya atau sekolah gitu, kayaknya wah aku besok kayaknya pasti bakal aku pengen jadi kerja kantoran aja deh atau cuma pengen jadi
pegawai negeri aja deh atau kayak gitu, pernah nggak sih Mas? Kalau dulu, saya kan dulu kan memang background dari musik ya mas. Pang, saya dari SMP? SD itu SID. Kok ini? SD itu saya SD udah itu dengerin SID, Oke. Blink, Sum 41 gitu mas. Popangan ya. Popang, sama Sukamti gitulah. Sampai akhirnya SMP ke SMA itu akhirnya banyak referensi band-band lokal luar atau Indonesia gitu, bergelut di dunia punk sampai akhirnya bukan ngepang ya, Yeah. tapi lebih ke selera musiknya Musiknya ya kenceng ya gitu. Oke. Gitu mas, akhirnya saya suatu ketika nonton di salah satu STM daerah Dr. Cipto di kota Semarang. Iya, benar. Pasti sange tawuran nih. Nggak tahu STM ya. loro pasti. STMG mas. STMG ya. Itu kan STMG kan dulu STMG. STMG. Setelah madu jihi. STM 1 Semarang itu kan dulu kan sering bikin waktu era-era 2000-an ya mas, 2009-an ke atas itu kan sering bikin gig. Gigstarnya tuh pang-pang kayak Pyong-Pyong. Oh iya, Oke. sering banget tuh dulu ya. Benar. Terus Birland Story apalah itu. Dan aku sering nonton mas. Akhirnya saya tuh nonton kayak mikir dalam hati mas, aku bisa nih suatu saat bakal manggung di atas gitu. Terus wah bakal nyobain nonton. Itu akhirnya kayak secara nggak alam bawah sadar itu kayak memproses itu mas, kayak usaha-usaha akhirnya kenal sama teman-teman, kayak berawal dari kenal sama teman-teman Serampet Gudal, suruh ngedramin, terus akhirnya circle-nya berkembang jadi drummernya Pyong-Pyong. Tapi itu memang ada skill atau memang belajar nggak sih? Saya ngedrum? memang main drum dari SD mas, itu otodidak. Nggak Otodidak belajar, ya? Betul. Oh, dulu Jadi- Mas belajarnya dari mana? Kalau otodidak kan kadang kita masih bingung loh. Kalau dulu belum Nggak tahu. ada YouTube. Tahu-tahu bisa. Wih, autodidak atas. Benar. Bisa lah ya. Cilik lah ya. Oh gitu. Terus mulai pertama kali ngeband. Maksudnya band Nah. bukan yang ke apa namanya? Bukan edisional gitu loh. Dulu itu waktu tahun ya itulah waktu SMP itu kan sekitar tahun 2006 2007 itu kan studio band kan masih jarang tuh mas. Ya. Paling beberapa aja kan. Itu saya penasaran studio band tuh apa sih, dalamnya isinya apa gitu. Ternyata diajakin sama teman-teman kampung lah, maksudnya di daerah rumahku. Ayo ngeband apa tuh? Akhirnya masuk ke studio. Oh kayak gini tuh, ada gitar, ada drum gitu-gitu. Akhirnya suruh main gitar, aku main gitar sana nggak bisa kok. Akhirnya main drum mas. Waktu itu lagunya Lagunya. Peter Pan kalau enggak Yang mana? Mungkin bila nanti. kayak gitu-gitulah, ada apa denganmu. Oh, gitu, oke. Mas. Itu lagu yang hits buat belajar apapun di pada masanya. Benar. Nah itu aku bisa mas. Langsung. Karena aku tak denger, cuma langsung bisa mainnya. Ngepasin Ngepasin, ketukannya gitu. kayak gitu ya Mas ya. Ya walaupun masih gruta gradul gitu, cuma Atau kan mungkin itu bisa dinamakan sebuah bakat. bisa jadi. Gila ya. Buah bakat ya. Iya kan dengerin doang terus megang alat musik jadi. ya kan, terus kamu langsung bisa nyamain jadi Oh, iya. sekali dua kali. Ya Semua orang tuh punya bakat mas. Tergantung kita sadar dan mau menggali itu atau enggak. Aku bakatku drum mas. Iya. Aku menyadari itu. Tapi aku enggak menggali lebih dalam tentang drum. Oh, aku gitu. nggak jadi drummer. Mungkin kalau dari SD aku menggali itu ya, mungkin aku udah jadi drummernya Blink. Wes. Bling Blink pecah. ini. Bling pecah. Blink. Bling. Bling apa? Coket-coket bling Bling apa? Bling apa mas? Girl band ini loh. Iya, Raiden nih, Aku aku. Kok Mas Cino saya dari Mas Cino ya? Ya kan dia preferensinya. Oh iya, harus luas. Iya, benar. Kalau sempit susah. Terus apa ya? Nggak bisa berkembang. Apalagi kalau Nggak kakak bisa sempit. berlingkup. Juga mengkop. Bener. Gitu mas, akhirnya itu kayak ya udahlah main band gitu. Aku dulu sebelum dubbing itu dikenal sebagai ini teman-teman band, saya lebih fokus di musik mas. Iya. Gitu, Gigs gitu ya. Gigs. TBRS. TPRS, terus Gedung Semut gitu, Gedung Marabunta, Semut. gitu lah. Marabunta mantap ya. Itu tempat yang paling ini ya, tempat paling bersejarah untuk dunia pengebenan pada saat itu. Iya, pasti banget. Dan berarti karir musik atau titik tonggak awal Mas Cino bermusik itu dari zaman SMA berarti ya? Oh, untuk fokus ya? SMP mas. SMP Mas. SMP saya tuh bikin band punk bertiga, tapi waktu itu eranya itu nggak ada namanya gig, adanya itu festival. Oke. Terus kayak studio band baru launching di depannya ada band-band gitu. Oh gitu. Nah, Oke. itu. Jadi, aku selalu ikut festival kayak di SMA Masehi itu kan terkenal dengan band-band yang luar biasa. Iya, iya, festivalnya. iya. Nah itu cuman aku tok yang band punk. Gila. Itu cover lagu dari CD lah apalah gitu. Karena kita nggak tahu harus ngeling kemana gignya gitu loh. Masih belum ada wadahnya. Betul, masih aku belum tahu linknya kemana, circle-nya kemana gitu. Dalal. Heeh.
Oh, Sudah gitu. utah ya. Terus kalau ngomongin SMA nih ya, Nah, pasti punya kenangan paling seru gitu Seru, kan. ya. Saya Iya bebas. sih. Enggak lah. Semua pasti Enggak, merasakan. Belajar pertama kali. Untung nggak diperluas loh itu. Enggak. Ojo. Cik Mbak zaman Dita, warnet. Mbak Dita, Cik zaman warnet kok. zaman warnet ya. Pegasus. Kamu kali. Pokoknya pasti kena gerbekan ya. Terus ke tembok. Jadi ngerak. Kena omen. Gue begitu masuk itu orang yang masuk baru setelah itu pasti panggilannya banyak tuh ayah. Tahu bingung gimana? Kan Gimana? contoh ditembok. Calon-calon. Kalau berbicara ya. Tembok yang berbicara. Terus nih Mas, Gimana SMA gimana SMA? Iya SMA itu punya pengalaman gak sih mas teman-teman gitu? Apa pernah cabut bareng gitu kan atau Iya. apa kayak bandel-bandelnya SMA Mas Cino tuh kayak gimana sih? Kalau saya itu memang Bandel ya? alhamdulillah itu bandelnya masih bandel dalam taraf wajar mas. Hmm. Bandel itu kan ada yang bandel yang ya bandel ada yang bandel kriminal ya. Hmm. Teman saya banyak tuh yang pakai apalah obat-obatan apa gitu banyak mas. Cuman kebetulan tuh aku juga kumpul mereka tapi aku nggak main kayak gitu loh. Cara nolaknya gimana dulu? Nggak mau memang nggak aja. Udah enggak aja gitu ya? Kita cuman tahu kumpulan cuman untuk lebih dalam itu nggak mau masuk aku. jadi lebih ke mau membaur tapi tidak melebur gitu. Oke, bener Keren banget. ya kamu ya. Loh, kurang Keren, lah. keren. Kan tadi udah bisik-bisik. harus ngomong gue pokoknya ya gitu. Gitu mas, jadi ya wajarnya lah SMA bandel paling ya cabut apa terus mainan kaca kasih sepatu buat megang apa di bawah Ngite-ngite. gitu. Lawas banget nih. Jebret tali rafia Rafia. Rafia. Kan tak lentur Mas. enggak mas itu ya paling itu maksudnya nakalnya nakal wajar lah. Terus kalau sekarang nih disuruh milih ya kan, Mas Cino pengen disebutnya itu musisi atau content creator? Lebih kalau sekarang lebih konten kreator sih, Kenapa? jadi musisi punya level musisi itu berat mas. Berat nih? Maksudnya gimana? Aku merasa kayak belum pantas aja jadi musisi, maksudnya kayak mungkin sebagian orang dengan mudahnya mengatakan diri mereka adalah musisi. Dulu aku kayak gitu mas. Dulu ya sempet ya. Tapi sekarang aku sadar Kursinya yo kayak apa ya? Bayangin kan Didi. Terus masuk. Gimana? sekarang itu kayak aku sadar kayak aku tuh belum melakukan hal lebih di bidang musik ya. Tapi Gitu. bikin karya sendiri nggak sih mas? Udah pernah bikin lagu gitu? Nah, cuman Ada berapa lagu mas yang udah bisa dibikin? Sempat dibikin? kalau aku punya band Sendagura. Ya, yang sekarang ya. Nah, itu udah satu album, total 12 lagu. 12 lagu. Nah, itu Keren. juga sebenarnya untuk yang nge-create lagunya itu kan bareng-barengnya. Cuman untuk basicnya untuk awal itu memang si Mas Indra Kumbara. Bener. Jadi beliau yang mungkin lebih ngurus kayak chord-chordnya nanti baru di-floorkan ke teman-teman. ini ada lagu ini gini diolah-olah lagi hasilnya seperti ini. Itu kan berarti kan emang yang nyiptain Sendagura gitu kan, bukan pure Mas Indra kayak gitu. Untuk lagu sendiri dulu waktu zaman SMA kuliah sih ada sih beberapa lagu, cuman Tidak lolos tayang. Tidak lolos tayang. Nggak lolos tayang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin musisi dan musik gitu mas, dan perkembangan musik di kota Semarang ini menjanjikan nggak sih mas buat kita jadi, atau mungkin ada yang baru-baru nonton nih warga 024 nih, wah aku pengen besok jadi musisi gitu kan. Musik. Menjanjikan, di musik itu menjanjikan nggak sih mas kalau Untuk di dari kota Semarang? Semarang? Oh tidak. Selalu begitu. Kamu mending jadi kerja karyawan aja. Daripada menjadi Cuma kalau menurut saya ya. menurut ya, ini kenapa? harus open minded berarti ya, nggak Benar, boleh menyamaratakan pendapat. Benar-benar, ini Ya. menurut dari Menurut Mas Cino Cino. Fajri. Oke. benar. Saya udah bodo amat mah kalau misalkan nanti akhirnya nih lolos tayang dihujat, harus harusan. Pasti diucap. Udah sering ya? Udah sering. Udah kebal. Iya, kalau menurut saya enggak. Gimana? Semarang itu kalau buat saya kayak kutukan untuk dalam segi musik ya. Iya. Nggak tahu kenapa itu nggak tahu ya mas. Mungkin dulu ada Power Slave. Ya benar. Sedangkan untuk atau mungkin yang lain nggak tahu juga ya. Kalau tapi untuk yang saya tahu tuh cuman Power Slave aja sih. Mas Hendra bisa tembus. Mas Dera ya. Itu kan untuk era sekarang tapi. Sekarang, yang dulu. Malah kebanyakan itu lebih ke personal individu. Kayak Mas Oh. Agung Gimbal itu dari mungkin Semarang atau Salatiga. Tahu Semarang aja deh. iya drummernya ini ya. Mas Tony. Oh iya, Oke. Tony Q. Kan paling Mas Tony sih sama Power Slave. 1212 gitu ya. Oh. Kalau dalam bentuk band masih Kayak ya Mas untuk dalam
band itu ini sorry kalau aku salah ngomong ya, cuma untuk menurutku sih band itu kan memang belum ada, paling untuk akhir-akhir ini ada sih Keme, Figura itu kan. Iya. Figura Renata yang kan, lebih di remake sedemikian Iya, rupa ya, dan mungkin relasinya lebih banyak juga betul. gitu. Sama Akama 7 kan juga itu. Wih, keren. Nah, itu udah sampai luar negeri men. Iya, bener, udah bener. nggak kota provinsi. Bener. Mas siapa namanya? Mas Garna kan. Mas Garna. Tapi kalau menurut Mas Dino enggak lah ya. Kalau menurut saya sih enggak lah. Mending kalian berawal dari kota lain aja. Jogja kayak Jogja. yang paling deket ya. Demak gitu nggak bisa ya? Bisa. Kendal. Rebana. Marawis big box. Bentak. Nasi Daria. Bisa. Paling Jogja atau kalian sekalian ke Bandung, Jakarta. Jadi kalian benar-benar kenal circle-nya di sana seperti apa. Sekarang nggak memungkiri lah Mas. Maksudnya untuk dalam hal musik atau fashion kan pasti Jakarta sentris, Bandung sentris ya. Oh, iya, Masih sih. Iya, tuh. Benar. Kita sampai sekarang itu masih berkuar-kuar, woi lokal pra kita bisa kok bla 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 bla. Mana buktinya? Hapus ya. Hapus. Bisa hapus ya. Aku lebih setuju dengan teman-teman yang mungkin lebih fokus dengan dirinya sendiri mengerjakan sesuatu, akhirnya lebih dikenal di luar. Itu malah aku lebih menghargai, respect kayak gitu. As a content creator. Betul, apapun itu ya, atau desain grafis atau apapun banyak tuh. Teman-teman. Bisa. Iya. Sebenarnya itu yang menurutku ya, orang-orang luar kota itu atau luar dari Semarang itu mereka lebih tahu personal siapa yang di Semarang nih. Oh iya. Misalkan untuk urusan punk atau metal kontaknya Mas Garna atau Mas Bruri atau Sawan itu mungkin desain ada siapa itu kan pasti kan Mas. Tapi untuk band itu kan juga kayaknya belum ya mungkin ya. Belum. Pasti. Ya, semoga pasti adalah. kita tetap bermimpi ya. Ya. Tetap harus bermimpi. Ya. Cuman ya Banyak-banyakin. realistis. Ngimpi itu orang realistis. Benar. Kalau gini loh Mas, Gimana? simpelnya gini loh Mas, kalau untuk hal musik ya, selama kalian circle-nya masih di sini-sini aja itu percuma. Harus melebarkan sayap. Betul. Tergantung targetmu mau Semarang toh, kan Semarang toh enggak tak gagas. Ya wes Iya Semarang sih. toh. Oh, oke. Tapi kalau kamu nasional ya kamu harus main ke sana kemana. Relasimu harus diperluas ya. Simpelnya gini lah. Ada band pop Semarang. Wah, udah dikenal di Semarang, wah sering main luar kota bla 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 bla. Tapi apakah pernah mikir ada nggak band pop seperti yang ada di Semarang ini di kota Bandung atau Jakarta itu kan ada ratusan band atau bahkan ribuan band. pasti, tuh. banyak. Itu, Mas. Sesimpel itu loh Mas. Maksudnya ya susah sih. Memang. Berat Mas ngomong kayak Banyak gitu, Mas. banget sih, berat banget tuh. Berat, ya. Konteksnya tuh terlalu apa ya? Nggak bisa yang ini gini nggak bisa. Memang harus ya itu banyak bener diomongin Mas Ino. banyak hal-hal teknis yang pasti Benar. bicara di situ sih ya. Menurutku kalau memang teman-teman mau bikin band ya cukup fokus dengan band kalian, dengan tim kalian, nggak perlu mikir ke Semarang nek dipikir ke Semarang mikir ke Dewi opo Kenara mikir ke TBRS larang DKJT gratis dikon bayar opo masjid di kon rabi ya. Kan AJT tinggo rabi. ini kalau kesahat sebenarnya Kan sambat. serak masuk blas Nanti tolong editornya di ya, itu sensitif soalnya. Nah, terus balik lagi ke content creator nih. Gimana sih Mas ngebangun persona nih, ya kan? Seorang Chino Fajrin as a content creator dulu kan mungkin followernya masih awal-awal konten ya. Awal bikin konten yang dubbing sebelum viral dan udah viral, menjaga konsistensi, membranding seorang Chino Fajrin itu seperti apa sih? Kayak gimana sih Mas prosesnya Mas? Pengen tahu. Jadi kan kita bagi-bagi ilmu Iya, ya kan. iya. Siapa tahu Pengen nanti- loh, aku followerku pasti 1.000, 100 gitu kan. Kita kan Ini- juga kepengen 100 berapa sih? Iya kan pengen swipe up. Udah nggak ribu tapi K. Nah, bener nggak ada tuh. Gimana Mas? saya tuh kadang juga masih heran loh Mas Chino Fajrin tuh apa maksudnya saya tuh cuma orang beruntung Mas Aku ya Herman loh Mas. Pas momennya. pas momennya jadi itu saya menyadari itu bahwa aku cuma mau bejo kebetulan di repost dan akhirnya viral dan aku waktu itu masih fokus dengan dubbingnya akhirnya banyak yang follow mereka berharap untuk melihat dubbingku tidak dengan hal-hal lainnya jadi tuh kadang sampai sekarang tuh aku biasa mesti memang aku ya Chino Fajrin yang dulu juga Oh, low profile. Tetap humble. Ini Humble. tapi memang kenyataannya banyak yang follow karena nungguin dubbingku Mas Ya. Oh. kayak gitu padahal itu kan sebuah keisenganku yang ternyata menjadi viral Ya. kayak gitu yang impactnya tuh kan nggak pernah saya duga bahkan sampai sekarang dengan followers gitu saya masih mikir itu followernya dikit ternyata saya kadang nge-share dengan story-storyku yang mungkin
sedikit berbahaya atau apa gitu, banyak yang ngasih tahu, Mas hati-hati ini. Banyak yang DM ya. Teman-teman sih, Teman-teman, maksudnya, bukan orang lain ya. Oh iya ternyata 1.000 orang aja udah banyak nih kalau dikumpul ke RT iso full, apalagi 100.000 orang. Gitu kan. Bahkan di Ponorogo nek main konser amung 1.000 tuh. Ya. 50.000, 20.000 Ya. gitu. Maksudnya ya itu ternyata sebesar itu impactnya. Jadi kalau dikatakan aku ki wong bejo wis to. Intinya aku wong bejo.